Hello Sobat Rebahaners, jumpa lagi dengan Bang Caplok di sini yang always selalu siap untuk menghibur kegalauan kalian semua. Oke, kali ini kita akan membahas sebuah film action cowboy, tapi bukan dari Amerika. Ini cowboynya Asia punya ya. Cerita diawali dengan pertemuan dua orang, di mana di sana ada Pak Dadang dan Mang Duloh. Pak Dadang ini menyuruh Mang Duloh untuk pergi mengantarkan sebuah peta kepada Kanemaru dan meminta uang bayarannya. Juga ada seorang wanita utusan dari suatu pasukan. Dia mendatangi hero kita di film ini, seorang pemburu hadiah yang bernama Park Duwon. Wanita ini juga menginginkan Duwon untuk mengejar peta itu dan berjanji akan memberikan bayaran yang besar nantinya. Saat Mang Duloh udah pergi, Pak Dadang selanjutnya mengutus Park Chang-yi untuk kembali mengambil peta itu dari Kanemaru. Jadi Pak Dadang ini pengen duit, tapi juga nggak mau kehilangan petanya. Duwon langsung mempersiapkan peralatannya dan bergegas untuk melakukan tugasnya. Lalu di sebuah kereta api, terlihat ada seorang yang sedang berjalan-jalan berjualan kue-kue di dalam kereta itu. Dia adalah Yun Tae-go, seorang bandit yang sedang menyamar. Sampai di ujung gerbong, tiba-tiba dia membuang semua jualannya itu dan langsung menembaki pasukan-pasukan yang ada di dalam sana. Dan inilah The Good, The Bad, The Weird. Film ini diperankan oleh Lee Byung-hun yang berperan sebagai ninja putih di G.I. Joe, Kang Husung yang bermain di film Parasite yang menyabet beberapa penghargaan, dan ada Jung Woo-sung, pemain dari film kisah cinta yang terkenal A Moment to Remember. Ternyata di dalam kereta itu sedang berada Tuan Kanemaru dan beberapa polisi Jepang. Si penjual kue tadi menyuruh mereka untuk mengeluarkan barang-barang berharganya. Sini, kai. Nenek. Maru-gun, kabategigun, iru aba. Kai. Sementara itu di luar sana, Park Chang-yi yang telah bersiap menunggu kedatangan kereta itu, dia mempersiapkan sebuah penghalang berupa kayu bakar yang mana masinis kereta itu langsung ngerem mendadak saat melihat kayu-kayu bakar itu. Anak buah Chang-yi mulai masuk dan menembaki orang-orang di kereta itu yang membuat semua orang di sana menjadi berhamburan keluar. Di dalam kereta itu, Tae-go berhasil mendapatkan peta yang sedang dicari-cari oleh Chang-yi dan anak buahnya. Dia kembali menghidupkan kereta itu sebelum kabur meninggalkannya. Duwon pun ternyata juga udah datang ke sana. Dia berhasil melumpuhkan anak buah Chang-yi yang udah lebih dulu berada di sana. Chang-yi yang sudah sampai di ruangan tempat Kanemaru nggak berhasil mendapatkan apa-apa karena Tae-go udah kabur dari sana dengan membawa peta itu. Dia malah terlibat tembak-menembak dengan Duwon di atas kereta itu. Setelah keluar dari kereta itu, Duwon langsung mengejar Tae-go sambil menembakinya. Di kejauhan terlihat Byung-chun beserta bosnya yang sedang melihat keadaan. Tae-go lalu diselamatkan sama temannya yang membawa motor yang bernama Man-gil. Di sebuah tempat makan, Man-gil terlihat sedang memeriksa peta itu dan mengatakan kepada Tae-go bahwa itu adalah peta harta karun. 보물지도? 이거 보물지도다. Man-gil juga menceritakan kalau peta itu pernah muncul sebentar di pasar hantu lalu hilang lagi. Semua bandit datang ke pasar hantu untuk mencari peta itu. Tae-go lalu berjalan meninggalkan Man-gil ke arah penginapan. Sepertinya ada beberapa orang yang sedang mengikuti si Tae-go ini. Malam harinya, Byung-chun datang ke tempat penginapan Tae-go.
Taigo langsung kabur setelah berhasil menembak anak buah Byung Chun yang akan mendobrak pintu kamarnya. Dia terus ditembaki pasukan Byung Chun, namun dia berhasil kabur. Scene berganti ke rumah Pak Dadang, di mana terlihat Chang Yi yang telah sampai di sana untuk meminta bayaran sama Pak Dadang. Pak Dadang marah karena Chang Yi hanya memberikan kertas yang gak jelas, bukannya peta asli itu. 그럼 나왔구만. 돈 때문에 돈 거야. Dia langsung mengancam Chang Yi dengan senjatanya, tapi Chang Yi malah lebih dulu menusuk Pak Dadang. 끝나는지 오늘 보여줘. Lalu anak buahnya datang ke sana dan memberitahukan bahwa mereka telah berhasil menemukan lokasi peta itu di pasar hantu. 담아. 예. 애들 모험들이 귀자로 출발해. Sementara itu di pasar hantu, lebih tepatnya di rumah Manggil, Taigo kembali meminta penjelasan mengenai peta itu. Manggil menyuruh Taigo untuk segera menjual peta itu karena banyak yang sedang mencarinya. Namun Taigo menolaknya. 10만 원이 될지 20만 원이 될지 모르는데 1,000원이 넘겨. Tak lama kemudian tiba-tiba mereka ditembaki di rumah itu. 이마세가 또 죽었다고 했잖아. 야, 빨리 가. 야. Manggil langsung menyerbu mereka keluar. Sebelum Taigo pergi, dia menitipkan petanya untuk disimpan sama neneknya dan dia menyembunyikan nenek itu di dalam sebuah lemari. Dia langsung cabut setelah itu dan langsung berperang dengan para bandit di pasar hantu. Duwon berhasil menembak Taigo yang terlihat sedang melintasi sebuah padang pasir bersama motornya. Dia mengikat dan menjadikan Taigo sebagai tawanan dan menggiringnya sampai ke rumahnya. 돈이라고 그랬나? 닭돈이. 그럼 Setelah usaha yang cukup keras, Taigo berhasil melepaskan tali ikatannya yang tersangkut di dinding dan dia mau mencoba kabur. Namun baru saja keluar dari tempat itu, Taigo malah mendapati Duwon yang sedang bersantai duduk di luar. Dia terpaksa mengurungkan niatnya untuk kabur. 너 어디 가냐? 알았으니까 들어가서 자. 비 온다. Adegan selanjutnya diperlihatkan Manggil yang sedang melakukan transaksi penjualan salinan peta itu kepada Byung Chun. 생겼고 이런 지도 생겼고. Byung Chun mengancam akan mengubur Manggil hidup-hidup jika nanti dia nggak berhasil menemukan apapun di lokasi peta itu. 그때가 이 세상에서 마지막으로 날 보는 거다 생각해. Lalu Taigo dan Duwon terlihat kembali mendatangi rumahnya. Dia menanyakan sama si nenek di mana letak petanya. Tapi ternyata peta itu udah nggak ada sama si nenek. 아니, 이 사탕 말고 이 큰 거 지도. 한 번. Kembali ke tempat Manggil, Chang Yi datang ke sana bersama dengan anak buahnya. Dia menanyakan ke Manggil di mana posisi Taigo. 같이 다니는 놈 태고 맞지? 윤태고. 그러니까 누구시냐고. 태고 어딨나? Manggil mencoba untuk kabur, namun sayang Chang Yi dan anak buahnya bergerak lebih gesit. Manggil ditusuk berkali-kali sama Chang Yi. Chang Yi berniat untuk memotong jari Manggil sebagai pesannya untuk Taigo. Namun saat itu juga, Duwon dan Taigo rupanya telah datang ke tempat itu dan langsung menembaki Chang Yi dan anak buahnya di sana. Taigo langsung menyelamatkan Manggil kemudian lanjut berperang bersama Duwon melawan Chang Yi and the gang. 안겨, 여기 꼼짝 말고 있어, 알았지? 난 좀 줘!
Taigo meminta pistolnya kembali sama Duwon agar dia dapat ikut berperang. Setelah perkelahian yang cukup sengit, Taigo pun berhasil mendapatkan pistolnya kembali. Taigo memakai sebuah helm yang mirip sama astronot untuk melindungi dirinya dari tembakan anak buahnya Chang Yi. Terus terjadi tembak-menembak di antara mereka, antara Duwon dan Taigo melawan Chang Yi serta para bandit pasar hantu. Chang Yi memutuskan untuk pergi setelah semakin banyaknya para bandit pasar hantu yang datang ke tempat itu. Lalu terlihat manggil yang sedang diseret oleh seekor kuda namun diselamatkan oleh Duwon. Manggil bilang ke Taigo bahwa Chang Yi sedang mencarinya. Taigo pun kembali mengambil peta yang berada di tangan Manggil. Malam harinya, saat akan tidur, Taigo bertanya sama Duwon kenapa dia sangat menginginkan Chang Yi. Duwon menjawab kalau Chang Yi adalah sang pemotong jari. Saat beraksi, dia selalu memotong jari korban-korbannya. Makanya Duwon sangat ingin untuk menangkapnya, juga untuk uang hadiahnya pastinya. Pada subuh harinya, Taigo yang bangun lebih dulu terlihat seolah mau menembak Duwon. Namun dia mengurungkan niatnya dan pergi meninggalkan Duwon di tempat itu. Lalu diperlihatkan Byung Chun beserta bos dan anak buahnya yang sedang mendatangi tempat lokasi yang sesuai dengan peta yang didapatkannya dari Manggil. Namun ternyata di tempat itu nggak ada apa-apa. Byung Chun pun merasa tertipu dengan Manggil. 만길이 개새끼가. Scene selanjutnya diperlihatkan Taigo yang pergi ke sebuah rumah bordir. Pemilik rumah itu yang merupakan salah satu bagian dari pasukan kemerdekaan ternyata tahu kalau Taigo memiliki peta itu. 이제 아편 장사지대 독립운동한다 그러네. 사업에 큰 종목을 표시해 놓은 곳으로서. Dia menyuruh dayang-dayangnya untuk menaruh sesuatu di minuman Taigo yang membuatnya pingsan. Saat terbangun, Taigo telah berada di sebuah ruangan penyekapan bersama beberapa orang anak-anak. Dia didatangi oleh penjaga tempat itu, namun Taigo berhasil membunuhnya dengan menusuk bagian pantatnya. Tak lama saat Taigo mau keluar, dia dan anak-anak itu kembali bertemu dengan pemilik rumah itu sehingga terjadi perkelahian di antara mereka. Taigo dan anak-anak itu pun berhasil membunuh pemilik tempat itu persis dengan cara yang sama saat Taigo membunuh penjaganya. 뭐야? Akhirnya pasukan Jepang melalui Kapten Ishihara disuruh untuk mengerahkan semua pasukan untuk mengejar peta itu. Karena peta itu adalah sumber dana terakhir Jepang untuk membiayai perang. Terlihat juga di sana Byung Chun beserta pasukannya dan para pasukan Jepang. Mereka semua ternyata sedang mengarah ke sebuah tempat penampungan orang Korea. Taigo yang udah lebih dulu sampai di sana langsung disusul oleh Byung Chun dan pasukannya. Selanjutnya, pasukan Jepang juga sampai ke tempat itu dan langsung melakukan pengeboman terhadap mereka. Saat melihat Taigo lari, Byung Chun langsung mengerahkan seluruh anak buahnya untuk mengejar Taigo untuk mendapatkan petanya. Taigo terus kabur sambil terus ditembaki sama Byung Chun dan anak buahnya. Dia kaget saat sedang berjalan, ternyata di depannya udah ada Chang Yi dan rombongannya. Jadilah Taigo yang dikejar-kejar sama dua kelompok.
Pasukan Jepang yang melihat Taigo sedang dikejar-kejar juga nggak mau ketinggalan dengan mengerahkan semua pasukannya untuk ikut mengejar Taigo. Tiga kelompok mengejar satu orang, guys. Ngeri. Di kejauhan terlihat Duwon yang juga udah ada di sana dan sedang mengawasi keadaan. Pasukan Jepang yang berada di belakang kelompok Chang Yi dan Byung Chun mulai menembaki mereka semua. Peperangan itu pun berubah menjadi peperangan melawan pasukan Jepang. Duwon yang tak tinggal diam langsung menyusul dan mulai menembaki pasukan Jepang satu persatu. Dengan gagah berani, Duwon berhasil mengalahkan banyak dari pasukan Jepang itu. Byung Chun langsung menyuruh anak buahnya untuk mundur setelah dia melihat bosnya mati terkena tembakan meriam dari pasukan Jepang. Cukup banyak korban dari kedua kelompok itu karena terkena tembakan dari meriam Jepang. Chang Yi juga sempat terjatuh dari kudanya karena terkena meriam itu. Namun dia masih hidup dan berhasil kembali mendapatkan kuda yang baru. Sementara itu, Taigo melanjutkan perjalanannya dengan berlari setelah mobil yang dipakainya untuk kabur itu udah nggak bisa jalan lagi. Sesampainya di sebuah tempat, Taigo melihat petanya dan dia mulai melakukan penggalian karena merasa yakin disinilah tempat harta karun yang ada di peta itu. Di tempat lainnya, Chang Yi yang terlihat sangat kesal karena dia kehilangan semua anak buahnya. Dia memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya sendiri. Tak lama kemudian, Duwon juga telah sampai di tempat Taigo berada. 용케 찾았네. 야, 박도원 대단하다. Saat mereka berdua akan berkelahi, tiba-tiba lantai yang mereka injak langsung meledak. Tak lama terdengar bunyi tembakan. Ternyata Chang Yi juga udah sampai di tempat itu. Dia berjalan perlahan ke tempat itu dan sesampainya di sana, dia mengajak Duwon dan Taigo untuk saling bertarung untuk menentukan siapa yang terbaik di antara mereka bertiga. 보물이 있을 리가 있나? 이 허무함을 달래기 위해서 너희 둘을 한꺼번에 해치울 수 있는 방법. Taigo awalnya nggak tertarik dan nggak mau ikut serta. Chang Yi mengeluarkan hartanya dan bilang siapa yang bertahan akan mendapatkan semuanya. 난 이걸로 충분하. 태국 못 가겠나? Taigo masih belum tertarik dengan hal itu. Namun saat dia mau pergi, Chang Yi langsung menembak helmnya berkali-kali dan bertanya ke Taigo apakah dia masih menyimpan jarinya. 손가락 귀신. 내 손가락 잘 보관하고 있냐? Chang Yi mengatakan Taigo adalah sang pemotong jari. Duwon terlihat terkejut mendengarnya. Terlihat kilasan-kilasan kejadian saat Taigo memotong jari Chang Yi pada kejadian di Wonsan 5 tahun yang lalu. Akhirnya mereka bertiga memutuskan untuk bertarung untuk menentukan siapa yang terbaik. Mereka mulai mengambil posisi masing-masing. Pertandingan pun dimulai dan mereka saling mendapat tembakan masing-masing. Dan mereka bertiga sama-sama roboh karena terkena tembakan. Lalu menyemburlah minyak mentah dari dalam tanah di lokasi itu.
Ternyata harta karun yang dimaksud selama ini adalah berupa cadangan minyak mentah guys, bukan berupa harta karun seperti biasanya. Dan yang mengetahui hal ini hanya petinggi Jepang saja. Sementara yang lainnya mengira di tempat itu tersimpan harta karun peninggalan dinasti Qing. Ya, begitulah guys kenyataannya. Tak lama setelah itu, Taigo bangkit kembali. Ternyata dia masih selamat karena memakai plat baja di badannya. 몸이 왜 이렇게 무거워? Di akhir cerita ditampakkan wajah Chang Yi yang sudah dicoret dari daftar orang yang dicari dan hadiah yang tinggi untuk orang yang bisa mendapatkan Yun Taigo. Lalu diperlihatkan Duwon yang sedang berada di tempat judi, sedang mencari lokasi di mana keberadaan Taigo. Dan di tempat lain diperlihatkan Taigo yang sedang berjalan di padang pasir dengan motor barunya. Dan film pun tamat. So guys, demikian dulu review film kita pada kali ini. Semoga kalian semua bisa terhibur ya. Onde mande, rancak bana.